sebenarnya hanya kesimpulan. Oke. Kita membuat World Council Handbook, ya, sumbangan untuk next generation, generasi yang berikutnya, karena sebenarnya dunia sudah pernah mengalami pandemi seperti flu, terus flu Spanyol yang mengundang banyak korban, tapi itu karena 100 tahun lebih. Jadi yang dulu itu orangnya sudah nggak hidup. Saya dengar ada satu ya, tapi mungkin sudah tidak bisa menginformasinya kan lagi. Makanya kami ingin meninggalkan jejak, legacy kepada dunia bahwa ini yang kami lakukan, dan mudah-mudahan begitu ada pandemik lagi 100 tahun depan kita sudah nggak ada, mereka ada sesuatu yang bisa dibuka dan dibaca dari beberapa negara. Karena kalau hanya satu negara pasti negara lain bilang, oh enggak, negara saya berbeda. Tapi kalau ada 74 negara atau paling tidak setengahnya 30 sekian negara, yang lain bisa ikut mendengar dan bisa langsung pakai masker. Nggak perlu lagi, oh kalau awal mungkin yang pakai ini, yang ini tidak pakai. Padahal itu juga ikut membantu penyebaran dengan cepat, ya. Jadi tujuan webinar ini sebenarnya adalah kesukarelaan para international scientist di dunia yang tergabung dalam Badan Akreditasi Anti-Aging Medicine, mulai dari Paris, Amerika, Kazakhstan, Rusia, sampai Filipina, karena Duterte juga adalah salah satu advisor dari Badan Akreditasi Anti-Aging. Kami ingin menyumbangkan sesuatu untuk dunia. Rasanya sedih melihat begitu banyak korban dan kita hanya berpangku tangan di World Council. Kita juga harus melakukan sesuatu, paling tidak memberikan scientific sharing kepada para dokter seluruh dunia ataupun para pasien, karena ini bisa nanti dilihat di YouTube, bisa dilihat di website kami, dan itu semuanya free. Saya berbicara sebagai presiden dari Badan Akreditasi ini dengan wakil presiden saya dari Jerman, dari Inggris, dari Australia, dan sekjen saya adalah Profesor Svetlana Trofimova dari Rusia. Jadi kedudukan saya adalah, yang penting presidennya kan orang Indonesia. Dan tentu saya akan melaporkan kemajuan Indonesia, termasuk dengan stem cell, karena kami juga punya Cell Tech di Fixki Tower yang kedudukannya adalah di Indonesia. Jadi terus terang, walaupun kasusnya masih banyak, tapi saya juga ikut bangga bahwa presiden kita, menteri kesehatan kita semua bekerja keras, bahu-membahu, semangat gotong royong untuk sama-sama kita harus menang, walaupun ada resisi ekonomi di depan. Tapi saya rasa hidup itu kan seperti grafik yang naik dan turun. Optimis lah yang akan membuat kita menang dan kebersamaan dalam menghadapi ini, karena ini bukan masalah Indonesia saja tapi masalah dunia. Jadi di sini saya berbicara sebagai ketua dan presiden dari organisasi. Untuk kedepannya, karena memang kami rutin ya, macam-macam topiknya. Kadang-kadang kita bicara topiknya misalnya mengenai kanker, deteksi dininya, kita bicara mentality. Tapi begitu dunia mengalami pandemi, nah agak sulit mencari informasi dan berdiskusi karena memang tidak bisa ketemu. Makanya dengan virtual Zoom meeting, saya membuka ruang meeting saya. Tapi sulitnya sih sebenarnya menyesuaikan waktu, karena Amerika jam berapa, Paris jam berapa, Kazakhstan jam berapa, Australia jam berapa, itu agak sulit. Tapi sebagian besar sudah presentasi, dan saya mengharapkan bahwa dengan handbook yang dihasilkan, ini baru jadi hari ini tim kami menyelesaikan. Ini setiap negara punya laporan. Jadi Rusia beliau punya laporan, terus Indonesia saya berikan laporan tentang stem cell juga, apa yang saya lakukan dan apa yang negara saya lakukan. Walaupun semua bisa diakses melalui dunia digital, tapi kalau tidak sama-sama bersatu tuh biasanya orang tidak menyimak dengan sempurna. Tapi begitu dikumpulkan sekian puluh ahli, duduk bersama dalam satu ruang virtual meeting, Zoom, kita bisa sharing, kita bisa berbagi duka dan berbagi suka. Tapi yang seperti saya katakan tadi, negara Lebanon malam ini sepertinya absen, hanya mengirim presentasi karena mereka sedang menghadapi masalah ledakan yang mengundang korban banyak jiwa. Tapi tetap jejaknya akan ada di sini, yaitu handbook yang bisa dipakai untuk bukan hanya generasi sekarang, tapi bisa dipakai oleh seluruh dunia sebagai masukan, dan bisa dipakai oleh generasi 100 tahun kemudian. Bukan COVID saja, tapi meningkatkan imunitas. Karena selama vaksin belum ditemukan, apa saja bisa terjadi. Saya dan Anda bisa menjadi korban juga. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mendorong pemerintah, masyarakat, memberi semangat ke seluruh dunia. Kemudian kami para ahli, saya perlu sharing. Dengan adanya webinar ini, efeknya apa? Saya bisa tahu, oh iya ya, di Filipina mereka melakukan ini. Seperti kemarin di Jepang, waktu kita 1.500 kalau nggak salah bulan lalu kasus,
mereka berapa di tempat kamu? Oh di sini ada 1, ada 2. Waktu itu 1 dan 2. Sebulan lalu itu kita 1000-an, jadi kita tahu oh ada yang cuma sedikit. Tapi ada juga di Amerika, Meksiko melapor, oh kami ada 10.000 misalnya kasus. Florida lebih tinggi dari. Jadi dengan begitu kita tahu oh iya ini masalah dunia. Jadi apa yang dihasilkan kita punya data. Paling utama itu data. Yang paling mahal adalah data. Kemudian legacy, kita meninggalkan handbook yang bisa dibaca oleh semua orang dengan bebas, dan mudah-mudahan itu bisa berguna bagi para saintis maupun para pasien. Kalau ke dokter dia bisa bilang, oh iya kenapa saya cuma dipakai SOP yang ini, mungkin bisa dimodifikasi karena saya percaya setiap pasien adalah istimewa, jadi harus tailor made. Saya tersentuh sebenarnya karena saya melihat begitu banyak korban, bahkan dari teman anak saya ada yang punya semuanya, dia punya uang untuk diterbangkan ke sini, tapi misalnya dia mau terbang ke negara tetangga untuk pertolongan, negaranya ditutup. Terus saya pikir saya presiden anti-jeng dunia, terus saya duduk diam-diam di rumah karena saya takut keluar misalnya. Saya merasa tidak pantas menjadi seorang ilmuwan kalau saya tidak menyumbangkan. Tapi saya tahu saya tidak duduk di pemerintah, tapi paling tidak dengan webinar ini saya berbagi, saya undang para ilmuwan, teman-teman saya yang saya kenal dekat, 74 negara ini saya kenal dekat satu persatu presiden anti-aging society-nya. Kemudian saya undang berbagi, dan ternyata beberapa teman di Indonesia ataupun negara lain itu mendapatkan bekal yang berguna waktu webinar sebulan lalu. Mereka bisa lihat, oh iya ya, ternyata imunitas kita bisa ditingkatkan dengan ini. Kita bisa tingkatkan dengan mesenchymal stem cell. Jadi kita bertukar informasi yang berguna untuk apa? Menyelamatkan pasien. Mungkin suatu hari itu keluarga kita, mungkin kita. Selama ini kita mendengar itu orang lain. Tapi banyak yang tidak tahu harus bikin apa. Tapi dengan mendengar pengalaman negara lain, saya kasih contoh kemarin, Turki, ozon, mereka menggunakan ozon terapi. Dan ternyata di Indonesia akhirnya beberapa dokter juga gunakan. Jadi segala usaha yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa pasien. Jadi bukan hanya soal gimana caranya biar hidup dan selamat, tapi gimana caranya walaupun terpapar tapi tidak sakit. Dan kalau sakit, gimana caranya supaya tidak parah. Itu yang ingin kami bagikan dengan bebas. Saya tidak menetapkan SOP, bebas. Setiap dokter, setiap saintis, masyarakat silakan baca, silakan pertimbangkan dengan dokternya apakah pengalaman para saintis, para dokter internasional ini berguna bagi dirinya. Mungkin cocok, karena saya kasih contoh yang Italia, dia mengkombinasikan antara penderita kanker, penderita diabetes yang menderita COVID. Dia punya protokol yang berbeda, dan mungkin kita bisa belajar. Kita harus rendah hati belajar dari orang lain, karena pandemik ini bukan hanya Indonesia, namanya juga pandemik, berarti lingkupannya luas, seluruh dunia. Semoga ini bisa berguna bagi masyarakat, bagi para dokter, para saintis, ataupun pemerintah di negara masing-masing. Silakan informasi ini disaring sendiri, diedit sendiri, ambil manfaatnya. Karena kami sajikan ilmuwan ini hanya tidak menjual apapun, tidak ada sponsor, hanya niat baik ingin berbagi.